Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masya Allah masih bersama guru kita Ustadz Syam dan Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile. Kita masih ngomongin masalah ghibah. Aduh ini seru banget ya. Baik, mulut ini apabila keluar yang baik maka akan jadi syifa, jadi obat ya Masya Allah ya. Dan apabila kita salah menggunakannya maka akan jadi ghibah, menyakiti hati orang. Nah Ustadz Syam tadi sedikit sebelum kita nanti Ustadz Syam akan menerangkan ya. Artinya tadi ada sebuah kisah hitam Ya uskut anta yabnas sauda. Diam kau wahai kulit hitam. Kulit hitam. Itu pertanyaannya Bilal hitam nggak? Hitam. Hitam. Berarti yang disebutnya adalah kenyataan. Pertanyaannya Bilal tersinggung nggak? Harusnya sih ya. Belum tentu. Oh belum tentu. Tapi walaupun dia kan ada yang begini. Kan udah biasa gue manggil kayak gitu. Dut. Kan udah biasa. Anda juga dipanggil, rap sini dulu rap gitu kan sering juga tuan. Tersinggung gak dipanggil gitu? Karena temen banget udah temenan gitu kan? Iya. Belum Cuman tentu. kadang-kadang suka kesel juga kadang-kadang. Rap. Iya begitu. Hidungnya. Iya padahal bangga banget ya. Iya, itu kan kalau misalnya. Hidungnya. Ya dicuekin kita. Ada pulang. Nah itu kan kalau bahasa milenialsnya kan body shame. Body Ya kan body shame. shame. Nah itu pasti termasuk gibah kah itu? Bagian daripada ghibah. Karena ghibah itu ada karena akan ada nanti body shame. Ayat 11, 12, 13 surah Al-Hujurat itu satu rangkaian semua. Di awal Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Jangan saling olok-mengolok ya Kiai ya. Iya. Kori. Baik. Kori. Suaranya. Allahumma sholli Muhammad. Yo kori. Masya Allah. Kalau aneh kuru beda. Ya Allah Kiai. Langsung aja kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam tentang ghibah di era milenial. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bacakan tadi ayatnya sedikit dan sebelumnya Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang beriman itu bersaudara semua. Maka tugas orang yang bersaudara itu aslih. Maka fa aslihu baina akhawaykum. Tugas utama kita bersaudara itu sambung yang lagi slack. Yang lagi slack itu disambungin. Kalau sekarang mah kebalik ya, orang yang lagi damai diadu domba gitu. Orang yang lagi damai malah dipecahkan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan orang beriman itu bersaudara. Misalnya bersaudara itu yang satu bagian tubuhnya sakit, maka tubuh yang lainnya akan merasakannya. Sebagaimana tangan kanan akan menggaruk tangan kiri. Begitu pula sebaliknya, tangan kiri akan menggaruk ketika tangan kanan ada terasa gatal. Fa'aslihu baina akhawaykum. Lalu Allah Subhanahu wa taala sambung ayat ini dengan mengatakan, persaudaraan kalian bisa saja retak dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Allah katakan begini, izin Kiai. La yaskhar qaum. La yaskhar qaum. Ini keumuman yang menunjukkan laki-laki. Kalau ada Al-Qur'an, ada ayat atau ada hadis, ada riwayat, ada perintah yang menunjukkan laki-laki, itu perempuan juga kena. Ya, jadi kalau diperintahkan laki-laki maka perempuan juga kena. Ada perintah untuk laki-laki maka perempuan juga kena. Asa ayyakunu khairan minhum. Kata Al-Quran, janganlah laki-laki mengejek laki-laki yang lainnya. Karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik, yang digunjingkan itu lebih baik, yang diolok-olok lebih baik. Especially for women. Allah katakan, wala nisa'um min nisa. Dan spesialnya untuk perempuan. Kalau ada perintah untuk perempuan, laki-laki nggak kena. Kenapa? Karena ternyata kebanyakan daripada yang mengolok-olok dan juga yang bergunjing adalah dari
Alhamdulillah. Silahkan jawab sendiri di rumah nanti ya. Sadar diri aja lah ya. Masya Allah. Wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna disebutkan. Dan janganlah perempuan mengolok-olok daripada mengejek daripada perempuan yang lainnya. Di ayat yang selanjutnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Allah sebutkan tentang adh-dhann. Apa itu adh-dhann? Yakni asumsi atau prasangka. Sudah disebutkan tadi. Apa itu prasangka? Prasangka itu lihat deh, dua orang jalan berduaan. Lihat deh, goncengan naik motor. Kira-kira suami istri atau enggak nih? Kayaknya itu belum nikah deh, tapi udah goncengan kayak gitu. Ih, mesra banget fotonya. Perasaan belum nikah deh, baru lamaran, tapi udah liburan ke luar negeri. Gibah milenial tuh. Perasaan belum nikah deh, mereka belum akad deh. Ih, gendutan deh. Apa segala macam yang disebutnya di dalamnya, maka itu sudah asumsi. Itu pun kalau benar, ya udah, itu sudah termasuk ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni, sudah termasuk yang namanya ithmun, sudah termasuk dosa. Wala tajassasu, dari asumsi ini akan muncul yang namanya tajassasu. Apa itu tajassasu? Muncul namanya udah mulai stalking. Bener nggak sih ini? Ada artis nih klarifikasi di YouTube, ada artis nih klarifikasi di TV, ada yang berita viral nih, mereka sudah klarifikasi. Bener nggak sih? Ternyata pas dicek, dikunci akunnya. Dia hubungi temannya, bro, tahu berita ini nggak? Bagi linknya dong. Bagi linknya dong, udah dihapus nih, bagi linknya dong. Tahu nggak berita ini? Ada yang punya screenshotnya nggak? Dia cari kesalahan-kesalahan orang, maka disebut dengan wala tajassasu. Jangan kau mata-matai. Kalau udah tertutup beritanya ya alhamdulillah, maka kita tidak ada lagi peluang untuk berdosa. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dari asumsi menuju apa namanya tadi? Mata-mata. Ya, kemudian dari tajassasu menjadi yaghtab. Menjadi yang namanya, jadilah dia menggibahi orang lain atau menjelek-jelekkan orang lain atau menceritakan keburukan orang lain. Ada satu yang paling sedih ketika kita menjelekkan orang lain atau menceritakan keburukan orang lain. Setiap kita mau menceritakan keburukan orang lain, ingat doa di antara dua sujud kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setiap hari kita bilang di situ, ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, tutup aibku. Kita minta ya Allah tutup aibku, tapi kita buka aibnya orang. Bagaimana mungkin kita berani membuka aibnya orang? Kita nih ya, kita berani tampil di TV karena Allah tutupi aib kita. Kami ini berani ceramah di sini karena Allah tutupi aib kami. Mungkin ibu-ibu berani untuk berjalan di pasar karena dosa tuh nggak ada baunya. Bayangin seandainya dosa itu ada aromanya, nggak ada yang mau dekat-dekat dengan kami ini. Bayangin seandainya Allah tampakkan keburukan kami, nggak usah tampakkan secara kasat mata, tampakkan saja aromanya dosa ini. Aromanya dosa ini Allah tampakkan sedikit saja, maka tidak ada orang yang mau dekat-dekat kami. Lalu bagaimana mungkin kita berani menceritakan kepada orang lain? Ya, kok kayak serius banget gitu. Kayak pengalaman digibahi atau pengalaman menggibah nih. Teman-teman dari Kufi ya. Teman-teman dari Kufi ini pengalaman menggibah atau digibahi? Dua-duanya kayaknya. Tapi kalau digibahi sama orang sakit hati enggak? Sakit hati, maka Allah katakan itu adalah daripada ithmun, daripada dosa. Cara menghindarinya, betul tadi, setiap kita mau ceritakan aib orang lain, ingat kita juga punya aib yang ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, sekali Allah katakan kun, sekali Allah katakan jadilah, terbuka aibnya, terbuka semua, hancur kita. Tidak ada yang bisa selamatkan kita. Maka satu-satunya yang bisa selamatkan kita adalah diri kita sendiri. Kenapa bisa diri kita sendiri? Ya Allah, kan bisa orang bertawassul dengan amal solehnya. Ya Kiai ya, orang tawasul dengan amal solehnya, ya Allah, saya pernah tahu keburukannya tetanggaku tapi saya tahan. Hari ini keburukanku terbongkar, maka saya bertawasul dengan amalku dulu itu, tutup juga aibku ya Allah.
Ya Allah, itu bertawasul namanya, bertawasul dengan amal sendiri. Ya Allah, saya pernah menahan rahasia. Saya tahu tetangga saya itu begini, tapi saya tahan ya Allah. Kalau begitu tutupi juga aibku ya Allah. Bertawasul dengan amal soleh, mudah-mudahan Allah tutupi aib kita. Wajah murni tutupi aibku gitu. Oh, amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Ustaz Syam terima kasih ilmunya nih ya. Tambah nambah lagi ilmunya, tambah jejak lagi di hati kalau bahasanya ya, untuk menjauhi Jadi sebelum ghibah. kita komentar buruk di komen orang lain tuh bercermin dulu gitu. Udah dah, jangan begitu ya, Ya, mendingan ya. kita punya aib juga gitu. Sebarin kebaikan dapat kebaikan, ngomongin orang terbalik lagi kita ke omongan orang ngomongin ke keburukan kita. Nah, ini kalau misalnya ngomongin era milenial, bukan hanya ABG yang milenial, tapi emak-emak juga milenial. Ya, Masya Allah. Kalau Bang Ali tuh masuk milenial nggak? Aku apa ya? Kirain kolonial. Kolonial. Aman Ya, lagi. kolonial yang defense sama milenial. Oh salah. Masya Allah. Baik, ini kita ngomongin masalah. Oke, tadi kalau misalnya ABG, oh ya memang zamannya milenial. Emak-emak milenial. Emak-emak milenial. Lebih ekstrim. Lebih ekstrim lagi. Karena nggak ada yang bisa ngalahin emak-emak. Nah baik, sekarang ini ya umi di rumah atau segala macam, stay at home, mau nggak mau segala macam informasi lewat media sosial. Nah kalau misalnya tidak ikutan ngomong, tidak dibilang millennials. Kalau tidak ikutan komentar, tidak dibilang millennials. Nah ini gimana menyikapinya Ustaz? Ya, medsos itu sangat berpengaruh luar biasa, apalagi dalam keadaan seperti ini kan. Ya pada di rumah semua. Ya semua informasi lewat handphone. Benar. Semua informasi lewat medsos. Iya. Ini salah satu yang sangat kita ngerikan kalau nggak ada filter, terutama buat anak-anak kita. Sebab kenapa? Karena sifat anak-anak kita itu Bang, hobbu taklib, seneng niru. Itu seneng. Itu memang udah karakter anak-anak. Karakter milenial itu hobbu taklib, seneng niru. Yang dia tonton, yang dia lihat, pengen dia tiru. Dulu saya masih kecil sama Bang Ali. Demen nonton film Batman dulu terbang. masih kecil dulu, sampai sekarang juga masih kecil juga. Iya. Dulu sering nonton film Batman. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Ambil kain sarung, ikat di leher, lompat dari atas meja. Ya Allah. Lari keliling kampung Batman. Engkau idolaku dulu. Oh iya, ada lagunya ya? Iya ada dulu Batman. Engkau idolaku Batman. Hus. Ya, oke. Suaranya hus, pakai suara sendiri. Saya dulu film Chip. Iya. Ada Chip tuh kan ya? Iya. Saya di mana ya waktu itu ya? Iya. lagi zaman Ganuh. Baik, lanjut Guru. Iya, jadi hobbu taklib sekarang beda zamannya, enggak. Apalagi zaman milenial anak-anak kita melalui medsos. Nah, tanpa ada filter, maka sering saya sampaikan kepada anak-anak kita, kepada teman-teman remaja bahwa kita pandai memfilter. Mengupload yang enggak, share, kemudian juga dia bikin status yang baik-baik. Bikin status apalagi bicara tentang kejelekan orang lain. Karena memang peribahasa udah bilang orang tua dulu ngomong, peribahasa orang-orang tua dulu ngomong, ya enggak? Semut di laut kelihatan, ya enggak? Ujung laut kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Artinya apa? Kita sadar diri bahwa kita semua ini, tadi benar Guru Sam bilang bahwa kita semua punya aib, bahwa kita semuanya punya kejelekan. Kita sadar ke situ, insya Allah kita nggak bakal ngomongin orang. Benar. Ya enggak? Benar. Jangan ngomongin orang, karena memang sekarang ngeri anak-anak kita tuh, anak-anak milenial apalagi kan ngikutin zaman. Ngikutin zamannya sekarang begitu anak-anak, karena sifatnya hubut taklib. Apa yang dia tonton, yang dilihat pengen dia ikutin. Ya enggak, dari pakai anting ngikut pakai anting. Iya. Anak muda pakai anting. Laki, mending anting nggak cakep, hadiah ciki. Ya ilah ilallah. Udah kagak resep, udah nggak ada modal banget. Juga kayak gantungan ember panjang banget. Aduh. Bagus-bagus. So alay lagi ngomongnya, so alay, lagu buat anak-anak alay. Iya, gimana itu? Allah gue, begitu ya Allah. Allah gue. Oh, Sebenarnya saya yang bingit sama Allah. Please dia nggak usah gitu, careless. Ya ilah ilallah.
Udah kan keren ngeri. banget tuh. Ngeri keren banget. Udah dibilangnya sih keren ngeri banget. jangan begitu Bang Ali. Iya, Kita bener. ngeri anak-anak kita jangan dah. Nih Iya, pemirsa, iya. jangan alay dah. Iya benar. Ngeri. Ntar masuk kubur ditanya jadi anak alay. Iya benar. Tanya sama malaikat, "Marobuka, siapa Tuhan kamu?" Kasih tahu nggak ya? Ya. Anak alay. Berani banget. Berani banget, sok bener ya. Aduh, kacau. Jadi untuk emak-emak milenial ngeri apalagi sekarang. Tadi udah bilang masalah anak-anak milenial. Sekarang emak-emak milenial lebih parah lagi. Tuh sekarang curhatnya itu bukan nama orang lagi, guru, bukan nama Allah. Kita boleh ngeluh, boleh ngeluh, tapi ngeluhnya sama Allah. Bener. Tapi jangan ngeluh di medsos. Wow, lakinya nggak pulang-pulang dibikin status di WA. Loh kan. Dasar. Bang Toib. Ngejaga romantis. Iya. Iya, bener. Banyak kan begitu, Masya Allah. Inilah terutama buat anak-anak kita menyikapinya dari orang tua. Ya enggak, semua filternya ada di orang tua. Menyikapi daripada medsos, di Facebook, Twitter, Instagram, itu semuanya kan karena memang tidak ada filter dari orang tua, Bang. Ya. Pentingnya filter orang tua. Emak, bapak, terutama emak. Emak lebih dekat sama anak. Anak-anak ya. Iya, karena emak lebih dekat sama anak. Iya. Pendidikan terbaik, terbesar dari emak. 75% dari emaknya. 25% dari bapaknya. Maka emak-emak di rumah tolong, ya enggak, anak bagaimana emaknya. Bener. Kalau emaknya tukang ngomongin orang mulu, ntar anak kan ngomongin orang mulu begitu. Maafil aba, fil abna. Yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan Jadi anak. Anaknya. Filter agama tidak lain untuk membentengi anak-anak kita dari berbuat yang enggak-enggak. Apalagi kita sampai membicarakan orang lain. Iya. Media terbuka dengan gampang komen. Anak-anak kita itu bener, kalau kata Ayah Haji Roma Irama, biasanya para remaja berpikirnya sekali saja. Lupa ayah. Baru puasa nih. Iya, mikirnya cepet aja begitu Tanpa apa? Udah begitu dah lagunya. Berpikirnya Mikirkan sebentar aja. Iya. Ya, begitulah kenyataan sekarang anak-anak kita. Komen, bikin status asal-asal aja. Yang penting seenaknya dia. Kelihatan ngomong yang penting. Ya, ngomongin orang nggak taunya, wah panjang lebar. Akhirnya ujung-ujungnya berujung dengan berbentur dengan hukum. Ngeri kita. Mudah-mudahan anak-anak kita semua Amin, ya Allah. bisa menyikapi daripada namanya ghibah. Amin. Dipelajari dari sekarang bagaimana itu bentuk dosanya, ya enggak, kemudorotannya pasti banyak. Yakin kita semua dijadikan oleh Allah yang senantiasa dapat menjaga diri kita dan bisa menjaga orang-orang lain di sekitar kita. Amin. Tahu gak Ya sih Bang Rabbal Ali yang Alamin. paling sekarang tuh Kiai, Iya, betul. yang paling Berusaha. sering jadi korban gibah sekarang ini para suami. Wah, iya. Karena sekarang ini tahun ini adalah tahun Ramadan paling banyak imam tarwi di dunia. Imam Ayo Tarawih. Allah, jadi bacaannya gitu. Setiap malam harus jadi imam tarwi di rumahnya. Iya. Jadi mereka gosipin tuh. Mereka bisakin gosip dan ditagih hari ini karena dulu zaman pacaran begitu. Oh, gimana, Kusam. gimana, Ki? Zaman pacaran, aku siap jadi imam kamu. Ah, iya, benar, Tuh, benar. sekarang ditagih. Tagi, Iya. jadi imam tarwi dulu dah. Iya. Dia nggak tahu imam makmumnya banyak. Nah, sekarang kita udah jelas nih semuanya ya, Ya pemirsa Allah. di rumah juga udah paham bagaimana yang namanya ghibah, dosa, bahkan lebih dosa daripada zina ya tadi kita. Zina, Masya Allah. Sekarang di era milenial kita ngomongin orang itu emang seneng digibahin. Ada orang yang sengaja pengen digibahin Iya. biar panjat sosial bahasanya. Iya, betul. Biar sosialita dia naik terus orang kenal dia. Nah, artinya ini adalah merupakan objek yang pengen digibahin sama orang. Ini kena dosa nggak Ustaz Syam? Yang kena dosa yang memberikan gosip tadi, Iya. atau yang dia yang ingin Dia diceritakan. pengen Iya. digibahin orang. Dia pengen digibahin, jelas dia yang berdosa. Dia memberikan fasilitas kepada orang lain. Betul. Dia memberikan berita. Ada pula sebagian bahwasanya ada riwayat mengatakan salah satu yang boleh digibahin itu ketika kita berada di pengadilan. Ya, misalnya ditanya, "Gimana suamimu?" "Oh, iya memang dia sakiti saya." Itu kesaksian itu memang harus menceritakan keburukan orang. Itu bukan gibah namanya, menceritakan keburukan. Ada juga yang menceritakan keburukan seperti tadi. Memang dia sudah pamerkan. Iya. Memang sudah diketahui umum. Sengaja nih dia. Dan menjadi ibroh bagi masyarakat. Contoh. Nah, jangan seperti itu ya. Ya itu begini, banyak memang uangnya tapi tidak ada ketenangan dalam hatinya. Gitu. Ya, jadi sudah menjadi kebiasaan. Jadi kan ada nih Ustaz Syam ya, jadi gini, bikin settingan yuk, kan gitu kan, ya maaf lahir batin ya. La haula wala quwata Bikin settingan yuk, biar apa ya?
biar nanti kita diomongin orang kita naik. Betul. Ya, kita biar pacaran dah begitu dah. Ntar nanti pura-pura kita udah mau nikah. Itu bagaimana? Artinya kan dia maaf ya kasarnya ya. Dia adalah sumber dari gibah tersebut nih. Naikin rating. Iya. Naikin rating. Ini apa dia akan dapat dosa multi level dari semua orang yang digibahin? Semua ibadah kan berdasarkan niatnya. Semua kelakuan kita, perbuatan kita didasarkan dengan niat. Dari niatnya udah nggak baik, tujuannya juga nggak baik. Apalagi sampai pengen naik, ya enggak? Biar terkenal. Naik, biar tercemar. Terkenal. Tercemar di akhirat tuh. Kirain tercemar. Iya benar juga terkenal, kan. Ya. Ya pengen begini. Wah pokoknya pengen nyohor lah. Iya. Kalau bahasa Betawi nyohor. Ya biar tekor, asar, nyohor. Nyohor ya. Nah itu. Udah dari niatnya juga nggak baik. Niatnya udah nggak baik, tujuannya juga nggak baik. Itu termasuk dosa juga, memfasilitasi untuk diomongin orang. Untuk bahan omongan. Ya. Kenapa sih harus naik karena sensasi? Emang nggak punya prestasi? Bener banget. Ya, kenapa harus dari sensasi? Mestinya kita naik karena prestasi kita. Karena prestasi, bukan karena sensasi. Dan bukan karena basa-basi. Iya, dan itu nggak ada barokahnya pastinya dong. Iya, kalau udah basi nggak enak. Allahu Akbar. Barokah itu sedikit tapi bermanfaat. Itu makna daripada rezeki barokah. Banyak orang cari jumlahnya, kuantitasnya dia cari tapi ternyata tidak ada kualitasnya. Contoh dikasih memang naik namanya karena sensasi. Oh naik ratingnya, banyak uangnya, banyak hadiahnya, tapi ternyata banyak juga penyakitnya. Allahu Akbar. Jadi uangnya habis karena membayar penyakit. Hidup tuh yang enak biar duit banyak asal berkah. Amin. Biar duit banyak asal berkah. Emang begitu kan gitu ya. Right. Jadi ziyadatul khair was sa'adah, tambah kebaikan, tambah kebahagiaan. Mudah-mudahan nih kita terhindar, apalagi bulan Ramadan ini sangat dijaga sekali kan, menjaga, menahan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, terutama ghibah yang memang dosanya lebih besar daripada zina. Luar biasa. Baik pemirsa di rumah, Masya Allah ya, ini banyak banget ilmu yang kita dapatkan. Mungkin saat ini setelah nanti acara ini berakhir, kita sama-sama taubatan nasuha, berhenti berghibah. Nah kita kembali mengkerucut lagi nih, kadang-kadang memang yang namanya ghibah ini ada ghibah alus. Ya. Bener ya, ghibah alus. Dan kita dengan ilmu yang kita miliki, kita bilang ini bukan ghibah. Iya. Itu ngomongin orang, bukan. Ini cuma cerita dan itu hak adanya kok. Kan kita kan ada gitu kan. Nah ini jadi samar karena disamarkan sama orang yang gak paham. Yang gitu. Paham. Nah ini untuk menyikapi hal ini misalnya kita sebenarnya yang hak-hak yang kelihatan yang batil udah jelas dong di dalam Islam ya. Ya kalau misalnya kita samarkan gimana nih Ustaz? Kalau disamarkan itu tidak bisa. Hukum tuh nggak bisa disamarkan. Kayak begini Bang, ada orang yang bilang bahwasanya kan kita tahu nih dia udah begini kelakuannya begini ya enggak. Untuk kita dapat masuk ke dalam ranah itu ada dua. Ada yang disebut opini atau ngomongin orang. Opini atau ngomongin orang. Iya, kita ngomongin kejelekan dia termasuk ghibah. Tapi ada yang namanya opini, kita bisa membedakan. Artinya apa? Masukan buat dia, jangan melakukan hal kayak begitu. Nah, dengan cara seperti itu, yakni menasehati, memberikan dalil-dalil. Oh nih begini, nggak boleh. Ente itu nggak boleh begini, yang benar begini. Nah itu bukan berarti untuk ngomongin atau membicarakan kejelekan dia, tetapi kita kasih opini, kasih masukan. Kalau dibuat-buat sendiri, ini enggak. Ini mah enggak ghibah nih ngomongin begini. Ini fakta ya. Nih buat kita contoh aja nih. Nih lu tahu off the record aja ya. Lu mau gua aja nih ya. Tuh ini tetap aja sama baik. Ya kalau bahasa Betawi sama baik. Iya. Makanya nggak bisa disamarkan. Hukum itu al haram bayin wal halal bayin kan begitu. Yang haram jelas, yang halal jelas gitu. Ya baik. Ini Ustaz Syam, kadang-kadang emang ghibah ini tidak bisa terlepas 24 jam dari hidup kita. Iya. Kok bisa gitu? Jujur. Dari mulai melek ghibah itu seakan-akan menghampiri kita untuk ikut ngomong. Di sekeliling kita. Nah, emang gitu Bang Ali ya? Bukannya cewek biasanya Bang Ali juga gitu ya? Tanpa sadar. Sekarang bukan perempuan doang Guru Sam. Iya. Kadang laki-laki juga mulutnya sama, lemes juga. Apalagi kalau misalnya udah ngopi-ngopi kan. Bahasanya sayang banget nih waktunya udah habis ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jadi istilahnya ghibah ini udah jelas adanya. Dan kita dosa besar dan juga muflis, merugi, habis amalannya nanti dikasih sama orang yang digibahin. Nanti habis puasanya, capek, lapar, haus, capek, qiyamul lail, habis. Muflis. Ini lidah udah
ditutupin sama gigi sama bibir, tutup deh sebaik-baiknya ya, sehingga akhirnya tidak keluar yang buruk. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, nanti kita akan masih membahas tentang ghibah lebih dalam lagi dari berbagai macam sisi. Insya Allah akan bersama guru kita Al-Ustadz Arifin Nugroho dengan nikmat bergibah membawa petaka, Masya Allah ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.